This is your host, Feby Kurnia. Tamu leader kita berikutnya ada Dr. Ati. Oke, assalamualaikum, selamat siang, sahabat suara. Dr. Andi Mirati Paturusi, seorang kepala unit donor darah PMI Provinsi Sulawesi Selatan. Saya agak nervous interview karena senior saya di radio sekolah. Radio sekolah ya. The Power of Putih Abu-Abu dulu ketemu Kanti. Betul. Sekarang udah jadi bos loh dia. Ini juga di PMI. Apa kabar kakak? Alhamdulillah baik ya. Sekarang kegiatannya hanya hanya menjadi dokter dan menjadi ibu rumah tangga. Tapi tadi Feby spill di awal kalau dokter ini seniorku di salah satu radio dulu, anak muda. Nah emang tuh dari SMA dokter tuh emang ada ketertarikan masuk radio emang dok? Jadi kalau kita ngomongin masalah menjadi penyiar kemarin itu hanya diajak aja sih. Jadi waktu itu kakak sepupu saya yang juga sekarang seorang dokter, dulu juga penyiar di radio. Tiba-tiba ngajak, ayo kita coba untuk tes wawancara yuk gitu. Jadi cuman hanya iseng aja ya. Tapi ternyata pada saat belajar banyak sekali manfaat yang kita dapetin setelah menjadi seorang penyiar gitu. Yang berhubungan dengan pekerjaan sekarang gitu, as a doctor. Oke, tahun berapa dok kalau masih ingat? Pertama kali masuk di radio Kribo itu. Iya, pertama kali masuk itu bersamaan dengan saya masuk kuliah di kedokteran. Jadi tahun 2002 ya. Tahun 2002. Tapi membagi waktu dulu kuliah kedokteran kan banyak sekali materinya dok. Terus habis itu harus siaran juga, harus training. Itu gimana bagi waktunya dulu dok? Untungnya kalau kita jadi penyiar jadinya waktunya lebih fleksibel. Jadi kita dicarikan waktu di mana kita nggak lagi kuliah gitu. Jadi tapi setelah saya koas, saya udah berhenti sama sekali jadi penyiar. Ingat nggak dok program terakhir waktu itu siaran? Program apa dok? Atau waktunya, jamnya? Ingat, jadi waktu terakhir saya megangnya AM 2 PM. Jadi jam 11 malam sampai jam 1 malam. Itu programnya tentang biasanya bisa curhat ya. Kan siaran malam memang suka curhat kan dok. Nah itu ada banyak kelucuan sih karena di jam-jam segitu banyak yang baru pulang dari misalnya dari clubbing, dari apa. Jadi banyak yang ngelantur juga curhatnya. Tapi seru. Ada yang paling diinget nggak dok? Cerita atau momen paling kayak wah emang beruntung lah aku di zaman 2002 tuh jadi penyiar radio gitu. Beruntungnya karena pernah suatu momen gitu ya, pendengarnya tiba-tiba ngebawain sesuatu barang yang memang aku mau gitu. Wah. Aku gak usah bilang apa ya. Iya. Terus. Tapi Jadi, dia tahu dari mana dok? Mungkin dengerin siaran ya? Dengerin siaran, terus juga. Tapi momennya itu jadinya membuat suatu ketakutan juga sih. Karena ternyata pada saat dia udah tahu tentang semua apa yang saya mau, dia ternyata juga akhirnya menghack email segala macam. Itu saking dia bisa menebak ini sukanya ini, mungkin passwordnya ini kali ya gitu. Dan itu semuanya benar. Dan dia baru ngaku di suatu message, dia message di media sosial, dia bilang dia mengaku bahwa saya ini ya Kak saya yang ngehack ini. Saya heran, kok saya nggak bisa buka ya ini. Itu saking dia taunya kesukaan saya, menebak dari password dan segala macam tuh. Itu kan bisa mudah ketebak dari kesukaan dari favorit kita gitu. Jadi karena suka dengerin siarannya Kak Anti. Jadi dia sampai tahu yang sedetail-detailnya gitu. Kok saya tiba-tiba dikirimin suatu barang, kok ini saya memang mau barang ini gitu. Kenapa ya? Oh berarti dia mantengin gitu loh, apa yang saya mau, apa yang saya suka gitu. Agak serem juga sih sebenarnya. Ini cerita aku baru tahu loh sahabat suara. Jadi ternyata itu berarti ada secret admirer seserem itu. Terus abis itu dokter kayak ngelakuin apa? Saya akhirnya lapor polisi dong. Bukan lapor polisi, saya udah bilang gitu kan. Saya konsul sama teman-teman sesama penyiar, saya bilang, nih saya agak ketakutan nih. Saya ada rasa tidak aman gitu ya, karena sampai bisa dihack saya punya email, saya punya medsos segala macam. Akhirnya teman-teman bilang, lo harus blok di semua sosmed. Supaya dia juga berhenti ini. Kalau denger ya dia pasti harus tetap bisa dengerin ya gitu. Kita nggak bisa ini. Ya cuman itu aja sih, membatasi supaya boundariesnya seperti itu. Oke, habis itu udah nggak pernah ganggu lagi dok? Alhamdulillah habis itu dia udah nggak pernah ganggu lagi. Oke. Gitu. Tapi selalu datang ke radionya dok?
yang datang ke radio itu kan kita nggak tahu ya siapa aja, banyak Oke. gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya sih nggak tahu kalau ternyata orangnya itu. Nanti di kemudian hari baru tahu orangnya ternyata Oke. itu. Siapa tadi yang nonton ini karena masih ngefans sama Dokter Anti. Saya udah maafin kok. Oke, itu tadi ya cerita yang kita juga baru tahu ya di podcast ini. Tapi kalau ngelihat CV Dokter Anti untuk pengalamannya udah luar biasa di Klinik Praja, di Rumah RSIA Ananda Makassar, Iya. terus yang sekarang di Unit Donor Darah Ya, PMI betul. Sulawesi Selatan. Kalau misalnya kita nggak ngelihat semua CV atau background Dokter Anti itu seorang seperti apa sih? Gimana tuh ditanya tuh? Saya tuh sekarang lebih ini ya. Saya kalau orang bilangnya lebih santai tapi disiplin. Oh. Kalau orang-orang kantor bilangnya, nggak tahu. Bener nggak? Betul, Dik. Santai tapi berarti leadership Dokter Anti tuh di kantor santai tapi disiplin tuh kayak gimana ya, Dok? Gimana? Harus nanya mereka kalau nanya. Saya sih sebenarnya lebih gini loh. Kita nggak, kalau saya selalu berprinsip bahwa nggak perlu marah kalau nggak harus marah, gitu ya. Apa sesuatu tuh harus bisa diselesaikan, pasti ada win-win solution gitu. Setiap semua masalah gitu. Dalam kepemimpinan juga seperti itu gitu. Selalu harus, nggak perlu ditanggapi dengan emosi dan segala macam gitu. Kadang dengan kepala dingin kita bisa menyelesaikan semua masalah. Itu aja sih prinsipnya. Oke. Nah, kan Dokter Anti ini adalah leader di kantor, di PMI juga, terus juga leader di rumah gitu. Ada perbedaan nggak sih Dokter Anti di rumah dan di keluarga untuk bagaimana memimpin sesuatu gitu? Oh, sangat beda ya. Saya kalau di rumah galak. Oh. Seperti singa gitu ya. Tapi itu benar. Jadi memang saya kalau mungkin karena beda ini ya, tapi tegas iya gitu. Lebih banyak galaknya kalau di rumah. Dokter tuh ada di rumah tuh ada menerapkan aturan tertentu nggak sih, Dok? Ada. Buat anak atau Ada. Gimana Banyak. tuh? Oh iya, spill yang bisa di spill yang kira-kira cuma Dokter Anti deh yang punya. Semuanya sih masih dalam batas ini ya. Maksudnya ibu-ibu lain juga seperti itu kayaknya ya. Gitu, jam tidur berlakunya jam segini, makannya harus jam segini. Itu saya ajarkan anak bahwa jam makan tuh harus jamnya terus gitu. Misalnya jam 12, jam tidur tuh jam 9 gitu. Itu setiap hari dilakuinnya sama jamnya gitu. Tapi Dokter Anti gitu karena apakah ini ajaran dari orang tua juga, dari orang tuanya Dokter Anti, atau emang ini kayak Dokter Anti kayaknya anakku harus beda deh sendiri? Kalau kita penyiar, kita itu belajar disiplin waktu, bener nggak? Oke, iya. Gitu ya, karena kita nggak boleh terlambat siaran. Itu berarti kita merugikan tempat kita bekerja. Yes. Itu satu. Jadi saya belajar untuk bagaimana menerapkan disiplin waktu ke anak gitu, bahwa kita tuh harus makannya jam sesuai dengan jam makan gitu. Jadi jangan ngelakuin hal lain, nggak boleh main HP, nggak boleh apa di jam makan gitu. Oke. Kalau kita udah waktunya tidur ya tidur, kita nggak boleh ngelakuin hal apapun kecuali ya harus siap-siap untuk tidur gitu. Oke. Lebih mengajarkan untuk bagaimana kita menghargai waktu ya. Karena waktu tuh segalanya. Kalau kita telat siaran ya udah pasti banyak dirugiin dari pengiklan segala macam lah gitu. Begitupun juga kalau kita terlambat ke kantor, banyak hal yang nggak bisa kita lakuin di jam yang seharusnya. Berarti yang Dokter Anti turunkan ke anak-anak tuh waktu ya? Waktu, disiplin waktu. On time terus ya berarti Iya. ya, Dok ya? Oke. Gitu. Nah, tapi karena tadi dokter juga singgung penyiar, ingat nggak sih, Dok, 5 lagu deh dokter di zamannya Wow. dokter 5 lagu cinta nih. Nah, Apa ya? di zaman dokter ini dulu kuliah. Nggak apa-apa lama nih. 15 tahun lalu ya saya siaran, jadi kayaknya udah Tapi senang denger lagu, Dok, di perjalanan. di perjalanan. Saya sejujurnya sekarang saya lagi di perjalanan itu jarang ya, mobilenya tuh lebih banyak rapat dan lain-lain. Jadi saya waktu untuk dengerin di jalan untuk denger radio tuh jarang. Nah, jadi kalau sekarang ditanya 5 lagu 5, saya nggak tahu. Karena Gitu. memang sehari-harinya dokter udah misalnya sama rekap pasien, Iya. terus juga meeting, Betul, keluarga, betul. gitu. Saya lebih banyak meeting ke minggu ini. Lebih banyak Saya udah meeting. mau meeting lagi abis ini. Oh gitu ya, Dok. Nah, tapi berarti kalau ngelihat perjalanan dokter, siaran, koas, dan sampai pada titik ini dokter, ada nggak sih kayak satu titik balik yang dokter ambil satu keputusan yang akhirnya keputusan ini
paling dokter syukuri sampai sekarang? Mm-mm. Yang saya syukuri adalah begitu saya koas, saya masih nyuri-nyuri MC tuh. Tapi begitu saya selesai yudisium dan segala macam, saya berhenti benar-benar di dunia. Saya nggak MC, saya nggak mau ini lagi. Saya bersyukur banget gitu karena ternyata memang dari segi penghasilan, ya penghasilan dokter dibandingin waktu saya, ini kita jujur ya, dibandingin waktu siaran dan MC nggak ada apa-apanya gitu loh penghasilan. Tapi yang saya syukuri adalah mungkin ini adalah cari mengambil pahala dengan cara lain gitu. Mungkin aja MC nggak ada pahalanya kali ya. Atau siaran mungkin ada pahalanya tapi beda. Dengan menolong pasien gitu ya, dengan menyembuhkan pasien, ada suatu kepuasan tersendiri yang nggak bisa diganti. Dan akhirnya saya memutuskan saya nggak berhenti lagi di dunia entertain seperti MC dan siaran gitu. Oke, jadi akhirnya memilih untuk pekerjaan jalur langit. Satu jalur langit. Gitu. Tapi memang sejak kecil dokter mau jadi dokter. Itu Kalau tuntutan ditanya keluarga ya. Oh ya, oke. Tuntutan keluarga. Kan karena tuntutan semua keluarga ya. Semua keluarga dokter. Tapi ya, karena tadi dokter bilang salah satu kepuasannya adalah pasien. Nah, gimana sih dokter untuk menyampaikan sesuatu ke pasien? Kan beda cara menyampaikan hal-hal ke timnya gitu. Ada psikologi public speaking. Nah, itu gimana sih dokter untuk ngobrol ke pasien sama ke timnya juga gitu? Nah itu tadi kenapa akhirnya saya merasa beruntung juga menjadi salah orang menjadi penyiar gitu ya zaman dulu. Karena dari situ saya berkomunikasi mungkin lebih efektif lah gitu, lebih karena kan kita ngomongin medis belum tentu nih pasien ngerti apa yang kita sampaikan gitu. Nah karena saya dulu seorang penyiar, jadi untuk berkomunikasi tuh saya lebih menggunakan kata-kata yang lebih efektif supaya bisa mudah dimengerti sama lawan bicara kita ya, ya dalam hal ini pasien gitu. Itu aja sih yang saya bisa ambil dari kenapa enaknya jadi penyiar, terus akhirnya balik ke pekerjaan menjadi dokter. Kita lebih baik komunikasi juga intinya kan gitu. Itu ya aja pelajaran yang saya bisa ambil. Tapi ada gak sih hal-hal yang dokter lakukan sebelum akhirnya memberitahu ke keluarga pasien gitu? Misalnya ada pengen mau menyampaikan kabar buruk, ada gak sih hal-hal yang dokter lakukan gitu? Karena kan hal buruk yang dikasih tahu keluarga kan, aduh kita nggak siap sama reaksi mereka gitu. Intonasi ya, mungkin ke intonasi gitu. Cara penyampaian gitu kan. Kalau kita juga menyampaikan terus kita menyampaikan hal duka terus kita ketawa kayaknya nih nggak sopan sekali ya. Dipikirnya nih dokternya gila deh gitu ya. Jadi intonasi, cara penyampaian itu juga menentukan cara kita menjelaskan gitu ya. Nyampe nggak ke pasien atau ke keluarga pasien. Apalagi kalau kita sampaikan hal-hal yang mungkin misalnya dia terdiagnosa penyakit yang berat gitu ya. Itu tuh juga menjadi suatu tantangan juga buat kita dokter untuk menyampaikan gitu, karena nggak mudah loh gitu. Dia juga mungkin menerimanya nggak mudah juga kan gitu. Ada yang bilang kalau dokter itu selalu, di beberapa dokter selalu menyuruh orang hidup sehat tapi dirinya yang nggak sehat. Ini mitos atau fakta nih dok? Kamu harus makan sehat, tapi dia makan mie instan, makannya telat gitu. Tapi ini fakta loh. Saya itu punya gini kebiasaan. Saya tuh suka sekali buka puasa pakai gorengan. Gitu ya. Padahal baru aja tadi dibahas nggak boleh makan gorengan. Saya tuh suka karena suka pokoknya yang saya lebih suka juga ngemil tuh yang asin ya. Saya nggak suka ngemil yang manis-manis. Saya suka asin. Jadi begitu buka puasa, saya paling pertama cari gorengan terus terang. Gorengan dan asin. Gorengan dan asin. Tapi terus terang itu jadinya bikin batasan juga sih, bahwa kita udah tahu bahwa kalau kita terlalu berlebihan ini nggak bisa dicerna nih. Gitu. Jadi saya memang suka setiap buka puasa terus terang saya jujurnya pasti makan gorengan gitu, tapi 1-2. Berarti fakta ya, fakta, beberapa dokter fakta itu. Walaupun menyuruh kita hidup nggak sehat, bisa dihindari itu. Enak soalnya. Nah, salah satu makanan favorit berarti tadi gorengan dan asin. Nah, spill dong dok, me time versi dokter apa ini? Kan dokter nih sibuk sekali. Kemarin baru ke Jakarta, terus di perjalanan mobil meeting. Me time itu kalau saya sih lebih ketemu sama ini ya, ketemu teman-teman sekolah, teman-teman lama gitu. Itu menurut saya ada satu ini lagi di luar. Ya itu salah satu bikin awet muda juga loh. Oh ya. Kita ketemu lebih sering reuni sama teman-teman sekolah, teman-teman lama. Itu bikin awet muda. Itu ada ininya. Ada penelitiannya. Ada penelitiannya. Itu aja sih me time-nya, karena sekarang
kalau pulang kantor kan lebih banyak kalau sama keluarga ya, sama anak segala macam. Jadi me time salah satunya yang terpenting adalah bertemu dengan teman-teman lama. Oke, siap. Nah, tapi kalau tadi kita juga bahas kalau memang fakta ya dokter itu selalu suruh kita untuk hidup sehat, tapi dirinya juga masih amburadul ya. Iya, masih cheating ya. Tapi menurut dokter ngelihat tren 2026 ini tentang kesehatan tuh kayak gimana sih dok? Kan sekarang udah banyak orang yang americano lah, terus hidupnya udah olahraga padel gitu. Ngetren kesehatan 2026 menurut dokter. Kalau saya ngebaca nih 2026 nih generasinya semua berolahraga. Beda sama sekarang tempat clubbing tuh sepi. Lebih banyak tuh kalau saya lihat komunitas generasi sekarang lebih banyak berolahraga, padel ataupun olahraga lainnya. Jadi mereka bangun pagi bersiap-siap untuk berolahraga gitu. Jadi udah nggak ada lagi saya bilang generasi kemarin-kemarin yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting ya, misalnya ya clubbing berlebihan apa segala macam. Ini sih lebih banyak untuk kesehatan, berolahraga. Oke, berarti tipsnya olahraga dok ya? Iya dong, harus olahraga. Nah, untuk konsisten apa sih dokter Anti dari kecil sampai sekarang konsisten dokter Anti lakukan dan itu bermanfaat, itu bisa buat tips juga sih buat ke sahabat suara. Saya nggak konsisten kalau olahraga juga saya nggak konsisten karena saya juga baru mengikuti tren olahraga. Tapi sebaiknya yang kita lakukan adalah supaya konsisten dan akhirnya kita dapatkan itu kalau kita buat cewek-cewek nih ya, saya selalu konsisten merawat diri gitu. Jadi itu akan kita rasakan misalnya. Kadang-kadang ibu saya tuh dari kecil tuh suka suruh lulur gitu. Kenapa ya gitu? Kan bete ya kita disuruh kecil-kecil kita udah disuruh lulur ngapain? Ternyata pada saat besar tuh ada manfaatnya. Ternyata dia membuang kulit mati apa segala macam. Itu kita baru rasain setelah tahu manfaatnya gitu. Kita dulu suka kesel gitu disuruh ini ngapain sih gitu. Tapi kita akan merasakan ke depan manfaatnya gitu. Itu salah satunya sih gitu. Tapi kalau saya sih sarannya kita untuk sekarang lebih konsisten untuk olahraga, untuk kesehatan juga gitu ya, untuk fungsi jantung kita dan segala macam. Dan jangan lupa untuk donor darah itu paling bagus loh. Itu dok kalau untuk donor darah kan orang tuh selalu mikirnya takut jarum atau perempuan kan aku udah setiap bulan udah datang bulan dia ngapain donor darah lagi. Nah itu tolong jawab semua mitos-mitos di luar sana itu dok. Jadi donor darah itu adalah cara kita medical check up secara gratis. Kenapa saya bilang gitu? Karena setelah kita donor darah, kita akan diperiksa 4 parameter. Sifilis, terus hepatitis gitu ya. Itu hepatitis hepatitis B dan C. Udah gitu ada 4 pemeriksaan itu. Jadi kita tahu bahwa setelah kita donor darah, kita akan tahu bahwa kita nggak sakit 4 itu kok. Oh, berarti setelah kita, kan aku juga biasa donor dok. Jadi untuk donor berikutnya bakalan dikasih tahu, kamu ditolak nih. Kalau gitu, misalnya kita ditolak, misalnya kita punya sakit nauzubillah min zalik misalnya hepatitis, kita akan diberitahu oleh pihak PMI gitu bahwa kita ada salah satu misalnya sifilis atau hepatitis gitu ya, kita akan diinfokan, kita akan diedukasi, kita akan diberikan jalan solusi untuk kita berarti kalau nggak diinfoin aman berarti ya. Sama satu lagi untuk kita supaya tahu kita karena kita juga ada untuk HIV-nya, jadi HIV, bisa kita medical check up juga di situ setelah kita donor darah gitu ya. Itu juga bisa mengurangi, kalau kita donor darah sekali aja bisa mengurangi 375 kalori loh. Wow. Lumayan ya? Iya. Berarti sebenarnya benar tadi donor darah itu untuk screening kesehatan gratis. Ya? Benar, karena udah ketahuan gitu dok. Oke. Tapi dok ya, kalau kita perempuan nih, kita yang udah datang bulan tiap bulan juga melakukan donor itu aman dok? Jadi ada waktu tertentu. Jadi kalau misalnya kita kan sebelum kita donor kita diperiksa dulu ya, diperiksa secara fisik, diperiksa secara ini juga. Kita diperiksa HB-nya, jumlah darah kita sesuai nggak gitu. Nah untuk normalnya HB-nya biasanya 12,5 untuk cewek dan cowok gitu ya. Terus apakah kita bisa pada saat kita donor darah kita 1 minggu sebelum haid, misalnya sebelum datang bulan gitu tuh bisa. Oh bisa dok. Ya. Terus juga saya juga biasanya 3 hari setelah datang bulan
tiba-tiba pada saat diperiksa HB-nya masih oke, Masih bisa saya donor. donor darah juga gitu. Sebenarnya nggak ada batasan. Kalau kita dalam persyaratan oke semuanya, Mm-mm. saya pasti selalu donor darah gitu. Karena satu kali kita donor darah itu bisa membantu 3 pasien yang ada di rumah sakit. Satu kantong itu, Dok? Satu ya? kantong itu. Wow. Luar biasa ya. Luar biasa. Jalur emang. langitnya cepet Jalur nih. Luar biasa. Tapi penasaran nih, pertanyaan-pertanyaan lucu aja ya. Donor darah tuh, golongan darah apa sih yang paling susah, Dok? AB. Oke. Golongan darah AB itu paling susah. Kalau golongan darah O banyak ya. Saya juga soalnya. Sama. Oh juga. Tapi Iya. untuk resus berpengaruh juga, Dok? Resus tuh biasanya lebih banyak kalau di Indonesia, di Asia ya. Di Asia. Lebih banyak resus positif. Tapi beberapa pasien yang resus negatif itu kita punya datanya sendiri. Jadi begitu mereka butuh, Berarti dia langka ya, Dok? Langka. Ya? 1:10 berarti, 1 Dok, banding ya? 10. Tapi kan serem juga ya kalau misalnya tiba-tiba mereka butuh. Jadi kita punya data sendiri, kita bikin data supaya mereka pada saat butuh, mereka nggak akan susah lagi gitu. Dan darah-darah yang kita donorkan akan berada di mana? Betul. Jadi kayak ini sekarang nih, ini bulan Januari adalah atau sebelum bulan puasa itu adalah kita biasa krisis stok darah untuk seluruh pasien. Kita bayangin ya untuk satu pasien, maaf nih, misalnya pasien leukemia itu biasanya butuh 20 kantong darah gitu ya. Kita bisa bayangin kalau bulan Ramadan itu biasanya kurang pendonor. Karena satu tadi percaya bahwa mitos nggak boleh donor darah pada saat bulan Ramadan. Padahal sebenarnya boleh sekali loh gitu. Takut biasanya pendonor juga takut loyo apa segala macam gitu. Oke, berarti emang ini juga salah satu edukasi ya, sahabat suara. Jadi bulan Ramadan jangan sampai untuk gak berdonor. Betul. Karena itu masih bisa dilakukan di selama bulan Ramadan. Oke. Terakhir, Dok. Ini luar biasa obrolan kita, sangat terbuka. Akhirnya kayak saya selalu donor tapi ternyata se-impactful itu gitu. Itu kan dulu karena disuruh teman, disuruh kantor gitu. Terpaksa ya. Terpaksa ya. Apa enggak saya menunggu piringnya gitu kan. Pulang dapat piring saya, Dok, ya, sama susu sama vitamin. Betul. Nah, terakhir, Dok. Ada nggak sih satu quotes yang atau satu pesan dari Dokter Anti untuk sahabat suara? Gitu. Saya cuman berpesan nih, karena nanti kita akan bulan Ramadan, jangan takut untuk melakukan donor darah karena bisa membantu 1-3 pasien dari itu kita ya, untuk kemanusiaan ya. Itu aja. Terima kasih sudah diundang loh di Suara. Terima kasih sahabat suara, itu tadi obrolan kita keren sekali bersama Dokter Anti ya. Sampai ketemu di Leaders POV berikutnya. Bye bye.